Jawabannya tergantung dari berbagai hal. Ya paling intinya sih mungkin pengalaman ya. Apakah Pengalaman. mereka memang sudah terekspos dengan pengalaman berbisnis atau enggak, passion mereka gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau bahas lagi dengan Coach Aditya Amijaya dengan tema yang berbeda. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Halo Adit. Aisyah, Oke, aku langsung tanya aja nih Coach. Aku boleh? mau bertanya mengenai sebenarnya kita harus kerja dulu Hmm. atau langsung bisa mendirikan bisnis aja ya? Kerja dulu atau berbisnis gitu ya? Iya, Pada intinya pertanyaannya ini pertanyaan yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa Coach? legendaris. Kerja dulu atau langsung bisnis ya? Ya biasanya kalau mahasiswa tingkat akhir gitu ya udah Mhm. mulai mikirin nih gitu ya. Bisnis kerja gitu ya. Itu kerja tuh kerja profesional, kerja di perusahaan gitu jadi Mmm, karyawan kan iya ya. Berbisnis kan betul. juga kerja sebetulnya gitu Iya, kan. menjalankan sendiri berarti ya Coach Heeh, tapinya? jadi bisnis atau kerja sama orang, jawabannya tergantung. Kok bisa Karena tergantung? tidak ada jawaban yang paling benar gitu ya, Oke. kontekstual banget gitu. Maksudnya kontekstual ya tergantung dari berbagai hal Mmm, gitu apa ya. aja tuh Coach? Ini berdasarkan pengalaman saya juga Mhm, dari diri sendiri, teman atau dari klien gitu ya. Mereka cerita-cerita dulu, kan biasanya kan klien saya kan pebisnis memang ya, mmm, cuma kan saya sering tuh ngobrol-ngobrol tentang mereka cerita awalnya bagaimana sih gitu dulunya gitu mmm, ya berbisnis itu gitu ya. Nah, jadi ada faktor yang paling utamanya adalah dari sisi ya paling intinya sih mungkin pengalaman ya. Apakah pengalaman. mereka memang sudah terekspos dengan pengalaman berbisnis atau enggak sejak Oh, kecil atau sejak, mereka kuliah atau di sekolah gitu ya. Pengalaman dari mana, kan mereka belum belum tentu langsung kerja kan. kerja. Biasanya dari keluarga atau orang tua sih gitu ya. Kalau Mmm, keluarga pebisnis itu cenderungnya anak-anaknya sudah mulai terekspos mmm, dengan dunia bisnis kan, mhm, sedikit banyaknya gitu ya. Ngelihat bapak ibunya berdagang berdagang. gitu ya, kemudian, suka dukanya gitu kan mereka sudah merasakan, bahkan Mhm, mereka sudah mulai dilibatkan mungkin suruh jaga toko kek, suruh iya, ngawasin barang, suruh jualan kembalian, suruh atau naruh. negosiasi mereka sudah ngikut mempelajari dari orang tuanya Betul gitu, Coach. di situ, bahkan sudah ikut merasakan dapat duitnya gitu ya. Kan dapat upah ya Coach ya? Iya gitu kan, ada rasa kepuasan di situ kan. Mhm, Nah itu yang akhirnya membuat mereka untuk berpikir untuk berbisnis aja, mmm, kebanyakan kayak gitu. Baik itu bikin bisnis yang sama dengan bisnis orang tuanya, atau dia mau bikin usaha sendiri, mhm, gitu ya. Nah, akhirnya dari situ mau bikin usaha bisnis yang mana, sesuai dengan orang tuanya atau sendiri. Nah itu kan balik lagi kepada minat dan bakat dan passion ke mereka kan, mhm, gitu. Jadi, yang berikutnya adalah yang menentukan passion mereka gitu ya. mmm. Apakah mereka ada passion yang bisa digunakan untuk berbisnis Oh, gitu. oke. Ya kalau memang pasti passion-nya duit ya bisanya Duit. gitu ya, cuan gitu kan, akhirnya Mhm, mulai fokus ke bisnis sendiri atau minat bakatnya atau kesenangannya berinteraksi dengan orang lain, mhm. itu juga salah satu yang bisa, mengarah ke berbisnis sendiri gitu ya. Oh, Bernetworking, berinteraksi. berinteraksi, berjualan, bernegosiasi, Mmm, ketemu banyak orang gitu ya, ketimbang, dia pengennya di belakang meja doang, belakang mmm, layar gitu ya. mhm. Itu biasanya jadi karyawan Karyawan. gitu. Jadi balik lagi ke dirinya, baik apa ya, visi misi, passion-nya, value-nya gitu ya. Mmm, Kalau bicara value ya kan ada yang lebih mementingkan kebebasan, dan fleksibilitas, mhm. atau lebih ke keamanan, kenyamanan. Oh, itu maksudnya gimana Coach Ya di kalau, ketiga itu? kebebasan, fleksibilitas, mereka inginnya sih bebas, Nggak menentukan diatur gitu sendiri Coach atau heeh, oh, oke. kebebasan nggak diatur, kebebasan Mmm, menentukan sendiri, mmm, kebebasan mungkin dari sisi jam kerjanya, kebebasan dari sisi mereka mau ketemu siapa aja, mmm, kebebasan itu mereka akhirnya cenderung ke menjalankan usaha sendiri. mmm. Kalau value-nya lebih kepada keamanan, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, mungkin mereka lebih jadi karyawan aja gitu kan. Oh, karena udah pasti dapat gaji bulanan gitu kali ya Heeh, Coach kan udah ada ya? kepastian di situ, Mmm, mereka kerjanya juga udah jelas, mmm, job desk-nya, mereka juga jam kerjanya jelas, masuk jam 8 pulang jam mmm, 5 gitu ya, kalau perlu ya lembur mungkin iya, tapi nggak setiap hari juga kan, iya, yang penting ada kepastian di mmm, situ, kepastian dari sisi gaji, penghasilan, kepastian dalam jam kerjanya,
kepastian dalam jenis pekerjaannya gitu Yang ya. dikerjakannya ya coach ya. Gitu, dan mungkin juga jaminannya gitu ya. Jaminan apa nih coach maksudnya? Iya kan kalau misalnya jadi karyawan mungkin ada selain gaji, mereka Hmm. ada jaminan-jaminan yang lain yang bisa Hmm. membuat dia merasa lebih nyaman lagi, misalnya Bonus gitu ya coach ya. bonus-bonus, THR, misalnya ada Betul. asuransi, ada ya kayak gitu-gitu ya. Atau tunjangan masa tua, Oh iya itu. pensiun. Ada beberapa part yang menggiurkan juga mungkin ya Iya coach gitu ya. kan, walaupun mungkin nggak banyak tapi pasti gitu, Hmm. jelas. Kepastian tadi kan value-nya atau ketenangan atau keteraturan gitu ya. Hmm. Yang hal-hal seperti itulah. Tapi kalau yang satu lagi nih yang sisi ini gitu ya, yang kebebasan, fleksibilitas, ya mereka juga nggak masalah sih kalau penghasilannya juga naik turun. Jadi mereka meyakini bahwa penghasilan itu dipengaruhi atau berbanding lurus dengan usaha gitu. Ya mereka lebih ke bisnis. Yang mereka meyakini bahwa gua harus menggaji diri gue sendiri dong gitu. Itu mereka fokusnya ke bisnis. Bisnisnya Tapi kalau gue harus digaji oleh orang lain. orang lain dong. Yang menuntut orang lain ngasih duit ke dia gitu ya, ya itu jadi karyawan gitu. Jadi beda value gitu kan, nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih gitu, masing-masing tentu ada kelebihan dan resikonya gitu kan. Ya kalau misalnya yang berbisnis ya mereka mau kerja keras gak gitu kan, banting tulang dari pagi sampai pagi lagi kalau perlu gitu Nggak kan. tidur dong coach. Ya jam kerjanya juga nggak Nggak stabil gitu stabil. kan. Dan juga mereka ruang lingkup pekerjaannya kan lebih nggak jelas lagi ketimbang yang kalau karyawan kan jelas job desk-nya. Kalau dia kan harus semuanya dikerjakan sendiri dulu kan, dari Betul. mulai mikirin strateginya, pembeliannya, prosesnya, pemasarannya, penjualannya, wah segala macam itu pikirin sendiri dulu. Sebelum adanya karyawan ya coach ya. Kalau udah mulai ini kan mereka perlu sistem, jadi perlu SDM. Tapi kalau awal-awalnya pasti kan diawali dari sendiri dulu kan. Ya berdagang dulu baru berusaha berbisnis gitu. Kalau karyawan ya mereka biasanya sudah ya itu ya sudah lebih pasti gitu ya apa yang harus dikerjakan. Jadi yang suka yang rutin-rutin, nah, apa sih rutinitas daily yang di belakang meja, di belakang layar itu ya karyawan gitu ya. Kalau yang suka yang penuh tantangan, challenge, ya mau menanggung risiko, yang penting ada pengalaman gitu ya, yang penting ada suatu pekerjaan yang penuh dinamika ya, mungkin jadi berbisnis gitu ya. Jadi banyak nih pilihannya gitu. Balik lagi sih, jadi bagaimana dong? Ya pertama ya kalau menurut saya balik lagi yang paling simple kenali diri sendiri dulu ya, self knowledge dulu nih. Saya tuh kayak apa sih gitu ya. Mungkin bisa digunakan tools SWOT analysis buat self ya. Self SWOT analysis ya, jadi menganalisa strength pribadi, weakness pribadi, peluang di luar dan ancaman yang ada di luar sana gitu ya. Dari keempat ini bisa disebutkan oh saya lebih baik berbisnis dulu saja langsung atau kerja dulu nih gitu. Kenali juga value, nilai-nilai diri gitu ya dalam diri kita ya. Value, nilai diri apa itu definisinya ya, apa yang paling penting dalam hidup kita tuh apa gitu ya. Kalau misalnya mau lebih detail lagi silakan banyak di YouTube ya tentang definisi value di website ChatGPT gitu ya, cari sendiri apa itu value sendiri. Nanti itu juga salah satu bagian dari mengenali diri sih, self knowledge ya tentang value. Dari situlah nanti dari dua informasi besar ini bisa disimpulkan kayaknya saya cocoknya berbisnis atau cocoknya kerja atau kerja dengan sebagai karyawan gitu ya. Kerja berbisnis atau kerja sebagai karyawan. Akhirnya dari situ ya bisa jadi sih nanti yang kerjanya awalnya dengan orang lain kan mereka juga belajar sebetulnya kan. Di situ ya peluang untuk belajar juga bagaimana menjalankan bisnis nantinya kalau suatu saat mereka sudah memutuskan akhirnya untuk berbisnis gitu ya. Kalau mereka kerjanya di bagian akuntansi, keuangan, mereka nggak ada salahnya dong sedikit-sedikit ngelirik-ngelirik atau belajar dari teman-temannya ke bagian yang lain, melihat kegiatannya, ngapain sih marketing gitu, ngapain sih selling, ngapain sih bagian operation gitu ya. Jadi jadi tahu gitu ya, apa sih hal-hal penting dari setiap divisi tersebut ya. Itu kan semua kan proses bisnis kan gitu, yang mungkin nanti bisa lebih memahami, agar mereka bisa lebih memahami, dan kalau memang sudah waktunya mereka bisa tahu nih kalau nanti mau mulai berbisnis
Mungkin ketika sudah ngumpulin modal cukup gitu Iya. ya, Bisa langsung eksekusinya ya atau coach ya. sudah punya banyak network, Hmm, atau sudah tahu bisnis apa gitu ya hmm. yang perlu saya mulai gitu ya. Jadi mereka udah tahu nih tahapan prosesnya yang lebih lengkap lagi, sehingga paling enggak lebih memastikan mereka untuk berhasil gitu kan. Nah, wah, oke. Nah, teman-teman Gitu. gimana nih? Teman-teman bisa jadi mempertimbangkan kan mau bisnis dulu atau kerja sebagai karyawan gitu ya coach ya. Oke Coach Adit, aku jadi lebih paham nih harus memilih yang mana lagi. Oke, makasih ya Coach Adit. Nah, teman-teman kalau teman-teman ada topik pembahasan selanjutnya yang lain boleh banget dilayangkan di kolom komentar ya. Sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Aditya Wijaya. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.